Dalam ilmu matematika, terdapat berbagai teorema yang memiliki peran penting dalam memecahkan berbagai masalah dan menggambarkan hubungan fundamental antara berbagai konsep matematika. Salah satu teorema yang sangat berguna dan sering diterapkan dalam bidang kalkulus dan geometri adalah teorema Green. Teorema ini dinamai sesuai dengan matematikawan Inggris George Green yang menemukannya pada awal abad ke-19. Selanjutnya, mari kita simak mengenai penjelasan teorema Green. Misalkan C kurva mulus sepotong-sepotong tertutup sederhana yang membentuk batas dari suatu daerah S di bidang XY. Jika M dan N kontinu dan mempunyai turunan kontinu pada S dan batasnya C, maka integral S do N per do X dikurang do M per do Y dA sama dengan integral garis C M dx ditambah N dy. Bukti misalnya S sama dengan XY berbanding Gx kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan Fx dengan X lebih besar sama dengan A, X lebih kecil sama dengan B, dan batasnya C terdiri atas 4 busur yaitu C1, C2, C3, dan C4. Dan maka dibuktikan sebagai berikut, yaitu integral garis Cm dx dijabarkan sehingga didapatlah negatif integral S do M per do Y D dikali A. Sehingga didapatlah contoh sebagai berikut. Andaikan C adalah batas dari segitiga dengan titik-titik sudut sebagai berikut. Hitunglah integral garis C 4x kuadrat Y dx ditambah 2Y dy. Maka diberikanlah penyelesaian yang dimana diketahui M sama dengan 4x kuadrat Y dan N sama dengan 2Y. Karena M dan N itu polinom, maka mempunyai turunan yang kontinu. Sehingga menurut teorema Green berlaku integral garis C 4x kuadrat Y dx ditambah 2Y dy akan menghasilkan integral dengan batas atas 1, batas bawah 0, dikali integral 2 dengan batas atas dan batas bawah 2x. Dikali 0 dikurang 4x kuadrat dy dx sehingga menghasilkan negatif 8x pangkat 3 per 3 ditambah 2x pangkat 4 dengan batas atas 1 dan batas bawah 0, maka didapatlah hasilnya negatif 2 per 3. Selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan bentuk vektor dari teorema Green. Misalkan C kurva tertutup sederhana mulus pada bidang XY dan bahwa kurva tersebut diberi arah berlawanan dengan putaran parametrisasinya X sama dengan XS dan Y sama dengan YS. Maka T sama dengan dx per dsi ditambah dy per dsj adalah vektor singgung satuan, dan N sama dengan dy per dsi dikurang dx per dsj adalah vektor normal satuan yang menunjuk ke arah luar dari daerah S yang dibatasi oleh C. Jika fxy sama dengan mxyi ditambah nxyj adalah suatu medan vektor, maka integral garis C f dikali n ds sama dengan integral garis C mi ditambah nj dikali dy per dsi dikurang dx per dsj ds sama dengan integral garis C dikurang ndx ditambah mdy akan menghasilkan integral S div f dikali dA sama dengan integral S nabla dikali f dA. Sebagai contoh, jika f sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat i ditambah 2xyj dan melintasi batas C dari bujur sangkar satuan dengan titik-titik sudut 0,0, 1,0, 1,1, dan 0,1, maka hitung integral garis C f dikali n ds. Maka akan diselesaikan di mana diketahui M sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dan N sama dengan 2XY. Maka
do M dibagi do X sama dengan 2X, dan do N dibagi do Y sama dengan 2X, di mana integral garis C F dikali NDS sama dengan integral dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 dikali integral batas atas 1 dan batas bawah 0 4X dx dy sama dengan integral dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 2x kuadrat dikali batas atas 1 batas bawah 0 dy sama dengan integral batas atas 1 batas bawah 0 2 dy sama dengan 2y dikali 1 dikali 0 sama dengan 2. Andaikan f besar x, y sama dengan v kecil x, y menyatakan vektor kecepatan fluida di x, y, dan andaikan delta S adalah panjang suatu ruas pendek kurva dengan titik awal x, y. Banyaknya fluida yang melintasi ruas ini per satuan waktu secara aproksimasi adalah luas jajaran genjang dari gambar 11, yakni V kecil dot N delta S. Banyaknya fluida bersih meninggalkan S besar disebut flux dari medan vektor F besar yang melintasi kurva C dalam arah keluar. Karenanya adalah flux F besar melintasi C sama dengan integral kurva tertutup C F dot N ds. Hitung flux dari medan vektor F sama dengan XI ditambah YJ melintasi kurva lingkaran satuan. Jawab, flux F melintasi C sama dengan integral kurva tertutup C F dot N ds sama dengan integral batas bawah negatif 1 batas atas 1 integral batas bawah negatif 1 akar 1 dikurang X kuadrat batas atas akar 1 dikurang X kuadrat dy dx sama dengan integral batas bawah 0 batas atas 2pi integral batas bawah 0 batas atas 1 2r dr d theta sama dengan integral batas bawah 0 batas atas 2pi integral dengan batas bawah 0 batas atas 1 pada r kuadrat d theta integral batas bawah 0 batas atas 2pi d theta dengan 2pi. Selanjutnya materi rotasi atau sirkulasi dari medan vektor suatu fluida yang berada pada bidang XY dan dibatasi oleh kurva C, maka sirkulasi dari medan vektor F yang bekerja pada sekeliling C dinyatakan oleh integral kurva tertutup C F dot D ds. Misalkan F besar X, Y sama dengan M besar X, Y I tambah N X, Y J, maka dengan menggunakan teorema Green diperoleh integral kurva tertutup C F dot T ds sama dengan integral kurva tertutup C M dx ditambah N dy sama dengan integral lipat S buka kurung dau N per dau X kurang dau M per dau Y tutup kurung dA. Dalam hal lain, rod F besar sama dengan pada baris pertama IJK lalu pada baris kedua dau per dau X dau per dau Y dau per dau Z dan pada baris ketiga M N O sama dengan dalam kurung dau N per dau X dikurang dau N per dau Y K. F dot K sama dengan dalam kurung dau N per dau X dikurang dau N per dau Y. Integral lipat S dalam kurung rod F besar dot K dA. Contoh 2. Hitung sirkulasi dari medan vektor F X kuadrat ditambah Y kuadrat I tambah 2XYJ di sekelilingi busur sangkar dengan titik-titik sudut 0,1, 1,0, 1,1, dan 0,1. Jawab. Berdasarkan rumus di atas untuk rod F dot K, rumusnya adalah dau N per dau X dikurang dau M per dau Y. Untuk dau N per dau X itu diperoleh atas
turunan dari 2xy. Nah, karena ini diturunkan terhadap x, maka diperoleh hasilnya 2y. Kemudian untuk dou m per dou y, kita turunkan dari x kuadrat ditambah y kuadrat terhadap y, maka diperoleh hasilnya 2y. Setelah diperoleh hasil dari dou n per dou x dikurang dou m per dou y, yaitu 2y dikurang 2y sama dengan 0, maka integral kurva tertutup C f dot T ds adalah konstan. Kurva permukaan dari bentuk matematika fungsi. Oke, baik, kita akan memasuki materi tentang kurva permukaan dari bentuk matematika fungsi. Misalkan terdapat sebuah permukaan S dari persamaan Z sama dengan GXY, di mana X sama dengan X dan Y sama dengan Y, dengan R sama dengan XY ditambah YJ ditambah ZK, akan diperoleh turunan parsial dari R terhadap X sama dengan I ditambah dou G per dou XK, dan turunan parsial R terhadap Y sama dengan J ditambah dou G per dou YK, sehingga didapat Rx cross Ry sama dengan negatif dou G per dou XI dikurang dou G per dou YJ ditambah K. Lalu jika dicari besar dari Rx cross Ry sama dengan akar dou Z per dou X kuadrat ditambah dou Z per dou Y kuadrat ditambah 1. Karena ds sama dengan besar Rx cross Ry dx dy, maka integral permukaannya menjadi integral lipat 2s dari f x y z dx sama dengan integral lipat 2d f x, y, gx y dot besar Rx cross Ry dx dy diubah menjadi integral lipat 2d dari f x, y, g x y dot akar dou z per dou x kuadrat ditambah dou z per dou y kuadrat ditambah 1 dx dy. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh, yaitu tentukanlah integral lipat 2s dari y ds, di mana s adalah permukaan dari kurva z sama dengan x ditambah y kuadrat, di mana x lebih besar sama dengan 0, x lebih kecil sama dengan 1, dan y lebih besar sama dengan 0, y lebih kecil sama dengan 2. Lalu didapat sebuah penyelesaiannya, yaitu yang pertama kita cari dulu turunan parsial z terhadap x yang hasilnya yaitu 1, dan turunan parsial z terhadap y hasilnya adalah 2y, maka integral permukaannya menjadi integral lipat 2s dari y ds sama dengan integral lipat 2d dari y, lalu ds diubah menjadi akar 1 ditambah dou z per dou x kuadrat ditambah dou z per dou y kuadrat dA sama dengan integral batas 0 sampai 1, integral batas 0 sampai 2 dari y akar 1 ditambah dou z per dou x diubah menjadi 1 dikuadratkan yaitu hasilnya 1, terus ditambah
do Z per do Y diubah menjadi 2Y dikuadratkan sehingga didapatkan 4Y kuadrat, sehingga akarnya ini menjadi 1 ditambah 1 ditambah 4Y kuadrat dy dx. Lalu sama dengan integral batas 0 sampai 1 dx akar 2 integral batas 0 sampai 2 dari y akar 1 ditambah 2y kuadrat dy sama dengan akar 2 dikali 1/4 dikali 2/3 dikali 1 ditambah 2y kuadrat pangkat 3/2 dengan batas 0 sampai 2 sehingga didapatkan hasilnya yaitu 13 akar 2/3. Integral permukaan dari medan vektor. Nah, di sini ada teoremanya yaitu misalkan G adalah permukaan dengan dua sisi yang terbentuk dari Z sama dengan fxy, di mana xy adalah elemen dari bilangan real dengan f adalah fungsi yang turunan parsial pertamanya kontinu. Vektor norma n ke arah luar G dan medan vektor F sama dengan MI ditambah NJ ditambah PK berupa medan vektor yang kontinu. Maka flux dari F yang berpindah dari satu sisi ke sisi lain pada G dinyatakan dengan flux F sama dengan integral lipat 2S dari medan vektor F dot n ds sama dengan integral lipat 2R dari negatif m fx dikurang n fy ditambah p dx dy, di mana fx itu adalah turunan parsial dari f terhadap x dan fy adalah turunan parsial dari F terhadap Y. Oke, kita masuk ke contoh soal. Itu tentukanlah flux dari medan vektor F sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK yang menyeberangi sisi G dari paraboloid Z sama dengan 1 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat yang terletak di atas bidang XY dan vektor N dianggap menuju keluar G. Nah, penyelesaiannya yaitu dari Z sama dengan F XY adalah 1 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Maka diperoleh paraboloid seperti gambar berikut, yang dimana paraboloidnya terbuka ke bawah. Nah, G adalah permukaan yang terletak di atas bidang XY. Maka akan diperoleh proyeksi G di bidang XY seperti gambar berikut. Dari gambar tersebut didapat bahwa domain berbentuk lingkaran sehingga dapat menggunakan koordinat polar, di mana domainnya menjadi r, theta, di mana r lebih besar sama dengan 0, r lebih kecil sama dengan 1, dan theta lebih besar sama dengan 0, theta lebih kecil sama dengan 2b. Oke, dari Z sama dengan fxy sama dengan 1 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat diperoleh turunan parsial F terhadap X sama dengan negatif 2X dan turunan dari F terhadap Y sama dengan negatif 2Y. Maka flux F sama dengan integral lipat 2S dari medan vektor F dot n ds sama dengan integral lipat 2R dari negatif M fx dikurang N fy ditambah P
dA sama dengan integral lipat 2R dari negatif X dikali negatif 2X dikurang Y dikali negatif 2Y ditambah Z dA, dimana nilai M-nya yaitu X, nilai N-nya yaitu Y, dan nilai P-nya yaitu Z. Dan masukkan juga turunan parsial F terhadap X dan nilai dari turunan parsial F terhadap Y. Lalu didapat hasil yaitu integral lipat 2R dari 2X kuadrat ditambah 2Y kuadrat ditambah 1 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat dA sama dengan integral lipat 2R 1 ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat dA sama dengan integral batas 0 sampai 2pi integral batas 0 sampai 1 dari 1 ditambah R kuadrat R dr dθ. Oke, karena pada koordinat polar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka X kuadrat ditambah Y kuadrat diubah menjadi R kuadrat. Dan pada koordinat polar juga dA diubah menjadi R dr dθ. Untuk batas integral lipatnya disesuaikan dengan domain koordinat polar, yaitu dari 0 sampai 2pi dan dari 0 sampai 1, sehingga didapat hasilnya yaitu sama dengan integral batas 0 sampai 2pi integral batas 0 sampai 1 dari 1 ditambah R kuadrat dikali R dr dθ sama dengan integral batas 0 sampai 2pi integral batas 0 sampai 1 dari R ditambah R pangkat 3 dr dθ, dan didapat hasil sama dengan integral batas 0 sampai 2pi R kuadrat per 2 ditambah R pangkat 4 per 4 batasnya 0 1 d theta sama dengan integral batas 0 sampai 2pi dari 3/4 d theta sama dengan 3/4 dikali 2pi. Hasilnya adalah 3pi per 2. Sekian penjelasan mengenai teorema Green. Semoga bisa bermanfaat dan dipahami dengan baik. Terima kasih.